Oke, selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah sebuah konsep ekonomi yang sebetulnya penting banget dan dampaknya itu kerasa ke semua hal, mulai dari jalanan yang kita lewati setiap hari sampai ke sekolah anak-anak kita. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Semua fasilitas publik di sekitar kita, taman, jalan, sekolah, itu dananya dari mana sih? Mungkin kita mikir, ya jelas dari pajak kita. Tapi ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Nah, justru kerumitan inilah yang seru buat dibongkar. Karena jawaban dari pertanyaan tadi itu sebetulnya bisa membuka kotak Pandora tentang gimana sih hubungan pemerintah pusat dan daerah dan gimana seharusnya uang itu dikelola. Oke, mari kita mulai masuk lebih dalam. Di bagian pertama ini, kita akan bahas satu prinsip dasar, uang mengikuti fungsi. Kedengarannya simple, tapi ini adalah ide inti yang seharusnya jadi fondasi buat semua pemerintah daerah yang sehat dimanapun. Jadi ini dia konsep kuncinya, desentralisasi fiskal. Gampangnya gini, kalau pemerintah daerah kita punya tanggung jawab buat nyediain puskesmas atau sekolah, ya idealnya mereka juga harus punya kuasa buat ngumpulin duit yang cukup buat biayain itu semua. Masuk akal kan? Biar lebih kebayang, kita lihat konteksnya di Indonesia. Dulu, setelah tahun 98, Indonesia itu melakukan perubahan yang drastis banget, yang sering disebut Big Bang desentralisasi. Dalam waktu yang super singkat, model pemerintahan kita jungkir balik dari yang tadinya semua diatur dari pusat jadi disebar ke daerah. Pergeserannya itu luar biasa loh. Coba bayangin, sebelum reformasi, hampir semuanya itu diputuskan di Jakarta. Terus tiba-tiba boom, tanggung jawab segi pendidikan, kesehatan, sampai infrastruktur dasar, itu semua diserahkan ke bupati dan wali kota. Ini perubahan yang radikal banget. Nah, tapi disinilah masalahnya mulai kelihatan. Gimana jadinya kalau tanggung jawab yang besar itu dikasih, tapi sumber daya buat menjalankannya nggak ikut dikasih? Inilah yang kita sebut sebagai jebakan ketergantungan. Ini dia inti dilemanya di Indonesia. Pemerintah daerah dikasih tugas belanja yang gede banget, tapi wewenang buat narik duitnya, terutama dari pajak-pajak yang potensial, itu sebagian besar masih dipegang sama pemerintah pusat. Jadinya timpang kan? Kalau kita lihat data ini, gambarnya jadi jelas banget. Lihat deh bagian yang dominan itu. Itulah porsi dana transfer dari pusat. Artinya, ini bukan uang yang dihasilkan sendiri oleh daerah, tapi semacam uang jajan dari pusat. Jadi seberapa besar ketergantungannya? 63%. Coba deh direnungin angkanya. Rata-rata, lebih dari setengah anggaran daerah Anda itu bukan dari sumber daya lokal, tapi kiriman dari Jakarta. Dan ini dia dampaknya. Seperti yang ditulis oleh Adri Puesoro, kalau daerah kerjanya cuma numbuin transferan, ya insentif buat kreatif cari duit sendiri jadi lemah. Akuntabilitas keluarganya juga jadi berkurang, soalnya sumber duit utamanya kan bukan dari warga lokal. Oke, terus gimana dong cara keluar dari jebakan ini? Nah, ada satu kandidat utama yang sering banget disebut-sebut bisa jadi pahlawan buat ekonomi lokal, yaitu pajak properti. Kenapa begitu? Mari kita lihat. Menurut teori, pajak daerah yang ideal itu harus punya beberapa ciri. Pertama, objek pajaknya nggak bisa pindah. Ya iyalah, Anda kan nggak bisa mindahin tanah atau bangunan ke kota lain cuma buat menghindari pajak. Terus, hasilnya harus stabil, kelihatan jelas sama warga, dan gampang dikelola sama pemerintah. Dan ini dia intinya. Pajak properti atau yang kita kenal sebagai PBB, secara teori itu memenuhi hampir semua syarat tadi. Makanya, banyak ahli yang melihat ini sebagai kunci kemandirian fiskal buat daerah. Tapi, oke, itu kan teorinya. Kenyataannya gimana? Mari kita lihat data. Secara umum, rasio pajak terhadap PDB kita itu masih rendah kalau dibandingin negara lain. Bahkan sama negara-negara setara di G20. Ini menunjukkan kalau sebetulnya ruang buat ningkatin penerimaan itu masih besar banget. Sekarang, kita kerucutkan lagi khusus ke pajak properti. Disinilah potensinya kelihatan jelas banget. Angka Indonesia itu jauh di bawah rata-rata G20, bahkan di bawah rata-rata negara BRICS. Ini bukan cuma beda tipis ya, ini tuh jurang. Artinya, ada potensi pendapatan yang luar biasa besar yang selama ini terlewatkan. Oke, kita udah tahu masalahnya, udah lihat potensi solusinya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara benerinnya? Nah, ini adalah bagian tentang langkah-langkah konkret menuju apa yang kita sebut kebugaran fiskal. Ini penting banget buat dicatat. Masalahnya itu bukan di konsep PBB-nya, tapi di sistem administrasinya. Ini soal gimana cara kita menilai harga properti, gimana kita mencatat kepemilikan, dan gimana cara kita nagih pajaknya. Jadi, ini dia langkah-langkah praktisnya. Pertama,
Pakai teknologi modern kayak pemetaan satelit biar penilaian properti lebih adil dan akurat. Kedua, satukan data pertanahan dan perizinan, biar nggak tumpang tindih. Ketiga, bikin cara bayar pajak jadi gampang banget, mungkin lewat aplikasi di HP. Dan yang terakhir, dan ini penting, tegakkan aturan buat yang bandel. Ini semua reformasi administratif, bukan kebijakan yang aneh-aneh. Dan kita kembali lagi ke ide awal soal akuntabilitas. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Kalau warga tahu uang pajak mereka itu langsung dipakai buat biayain sekolah atau jalan di lingkungannya, mereka pasti akan lebih kritis dan lebih menuntut kinerja dari pemerintah daerahnya. Ada koneksi langsung antara membayar dan mendapatkan layanan. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba direnungkan, kalau misalnya ada garis yang jelas banget antara PBB yang Anda bayar dengan kualitas taman, jalan, dan sekolah di sekitar Anda, apakah itu akan mengubah cara Anda melihat peran Anda sebagai warga negara? Karena inilah inti dari desentralisasi yang sejati.